Assalamualaikum, selamat malam Bu Ria, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat malam juga Ibu Dewi. Alhamdulillah sehat saya Ibu. Ibu Dewi gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Semoga Bu Ria dan Dede Utunnya sehat selalu ya. Amin, amin. Eh, Gimana nih, kemarin itu kan, eee, Bu Ria tuh ngechat saya, WA saya, nge-WA saya itu ya, katanya ada yang mau diobrolin. Apa loh Bu Ria? Iya ini Bu Dewi. Jadi saya tuh pengen cerita. Jadi butuh cerita gitu Bu Dewi. Ada sesuatu hal gitu yang mengganjal di hati saya, di pikiran saya. Jadi beberapa hari itu saya pengen cerita sama Bu Dewi. Oh begitu. Gini Bu Ria, kalau boleh tahu nih kira-kira tuh, eee, apa ya tujuan, obrolan kita malam ini gitu Bu Ria? Iya Ibu, jadi harapannya gini Ibu, saya tuh berharap bisa dapat solusinya gitu Ibu, setelah, ngobrol dengan Bu Dewi dari apa yang ingin saya ceritakan ini Bu Dewi, supaya tidak ada lagi yang mengganjal di hati saya. Oh begitu Bu Ria, oke baiklah, kalau begitu nih Bu Ria nih, coba sih, ceritakan, kira-kira apa itu, yang mengganjal di hatinya Bu Ria itu, yang sampai Bu Ria itu kepikiran, nge-chat saya katanya mau ngobrol begitu. Coba Bu Ria ceritakan gimana? Siapa tahu kan, ya kita ya saling berbagi, saling sharing gitulah ya Bu Ria ya. Iya, jadi gini Bu, saya ini kan di sekolah itu mengajar di kelas 8 dan juga kelas 9. Nah, jadi ada siswa saya ini Bu di kelas 9. Sepertinya siswa saya ini tiba-tiba sudah tidak punya niat untuk sekolah Ibu. Nah, ini membuat saya itu sedih, galau karena memang betul sih Ibu, dari kelas 8 di semester 2 kemarin itu siswa saya ini untuk mendapatkan rapotnya pun perlu perjuangan yang luar biasa. Kenapa saya bilang begitu Ibu? Karena apa ya? Guru-gurunya tuh harus mengalah bahasanya. Jadi guru-gurunya itu yang menjemput dia, mengajak dia untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang selama ini tuh tidak dikerjakan atau tidak diselesaikan oleh dia. Seperti itu, Ibu. Gitu ya Bu Ria ya. Oh Iya, iya iya. Sebenarnya sih ya Bu, itu sudah saya proses. Jadi prosesnya tidak hanya sekali. Jadi memang dari kelas 8 juga sudah diproses gitu kan ya. Nah, di kelas 9 awal ini tiba-tiba dia, melakukan hal yang sama gitu. Jadi sering sekali atau malas mengerjakan tugas Ibu. Gitu. Mhm mhm. Ditambah lagi ya Bu Dewi ya, kok, mungkin karena malas mengerjakan tugas gitu ya Bu, sekarang itu malah, anak tersebut itu ikut-ikutan, sering tidak masuk sekolah atau bolos sekolah Ibu. Oh begitu. Gini kalau kalau boleh tahu nih Bu ya, siapa sih nama anak yang diceritakan Ibu Ria itu? Gitu. Iya, Nah, biar kita itu enak ngobrolnya gitu. Coba Bu Ria itu, kasih tahu saya siapa nama anak itu begitu, Bu. mhm. Nama anak saya ini namanya Aldo Bu. Jadi, Aldo ini adalah siswa pindahan, seperti itu Ibu. Mmm, jadi ceritanya itu, si Aldo ini kondisinya itu susah mengerjakan tugas, dari mulai dari ini ya, Bu, ya, dari kelas 8 gitu ya? Iya betul Mulai Ibu. dari kelas 8 itu dia sudah, susah dalam mengerjakan tugas, dan kalaupun kemarin itu dapat nilai itu, nilai di rapor itu ya, Bu, ya, itu tuh karena, istilahnya tuh diuber-uber sama gurunya gitu ya, Iya dikejar, dituntut gitu, "Ayo iya, kamu mana ini ngerjain," bener jadi begitu, bener mungkin sekali itu ya, Bu. Bu? Iya. Oh, jadi, harapan Ibu Ria ini di kelas 9 ini, itu si Aldo ini,
bisa berubah begitu kan ya, Bu, ya. Iya. Tetapi itu sama Aldo ini diulangin lagi walaupun dia, sudah dikejar-kejar tuh sama bu gurunya kayak gitu ya. Jadi dia masih mengulangi, permasalahan yang sama lagi gitu kan, Bu, ya? Iya, betul sekali Ibu. Makanya saya tuh jadi galau gitu Bu Dewi. Apa ya, sedih aja gitu loh Bu Dewi. Karena kan sebentar lagi, berapa hari lagi kan kita ini sudah akan melaksanakan penilaian akhir semester Bu Dewi. Oh, iya. Jadi itu yang membuat Bu Ria jadi galau ya? Oh, iya Iya Bu iya. Dewi. Nah nah, kalau boleh tahu nih, Bu, langkah-langkah apa yang sudah pernah Ibu Ria lakukan, yang sudah pernah Ibu Ria lakukan sebelumnya untuk apa ya, untuk merubah merubah si Aldo ini agar lebih giat lagi, semangat lagi belajarnya, tidak malas-malasan lagi, kayak begitu, Bu. Mungkin kan ada langkah-langkah, ya sebelumnya pasti udah pernah lah ya. Nah, coba Ibu ceritakan itu, langkah-langkah seperti apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Iya. Jadi begini Bu, pada saat pertemuan pertama di kelas 9, kami kan membuat kesepakatan kelas ya Bu ya. Jadi tidak langsung belajar. Setelah selesai pembelajaran saya itu mengajak Aldo untuk ngobrol Ibu di depan kelasnya. Jadi kan di sekolah saya ini ada beberapa taman ya Ibu. Di taman itu ada tempat duduk santai seperti itu. Nah, kenapa saya mengajak Aldo duduk di situ untuk ngobrol di situ? Karena harapan saya supaya Aldo ini tidak tegang, tidak malu dengan saya, dan mau terbuka gitu Ibu dengan saya. Jadi saya tuh ajak ngobrol Aldo, kemudian saya bertanya dengan Aldo. Saya tanya, Aldo, kamu masih mau sekolah apa enggak? Terus Aldo itu jawabnya, masih Bu, saya masih pengen ke sekolah. Terus saya tanya lagi Bu Dewi, kalau memang kamu masih mau sekolah, kenapa tugas-tugas dari ibu ataupun guru lain tidak dikerjakan? Terus jawabannya Aldo ini begini Bu, iya Bu nanti saya kerjakan. Nah setelah saya dapat obrolan dari Aldo atau dapat jawaban dari Aldo, saya pikir saya itu sudah buat kesepakatan gitu ya Bu dengan Aldo. Oh pemikiran saya sebagai gurunya Aldo ini berarti Aldo nih besok-besok atau ke depannya tuh akan rajin gitu Bu Dewi mengerjakan tugas. Ternyata malah pada saat pertemuan dengan saya atau pas pelajaran saya berikutnya, si Aldo ini malah bolos sekolah Ibu Dewi. Mmm, baik. Kalau begitu nih, kira-kira ada nggak sih, Bu, peluang-peluang yang bisa, Bu Ria munculkan kembali? Kan, saya lihat Ibu Ria ini kan sangat sangat bersemangat ya ingin mengubah anak tersebut, karena kan Bu Ria harapannya itu Bu ini dapat berubah gitu kan ya, dan juga, Bu Ria ini kan berharap, eee, Kak ini sebagai pendidik itu tidak apa ya, tidak sekedar memberikan tugas, tetapi itu merubah sifat si Aldo ini tadi untuk menjadi lebih baik lagi, begitu kan Bu Ria ya? Iya, harapan saya sih gitu Bu Dewi. Mmm. Iya, makanya, walau bagaimanapun Bu Ria masih memikirkan dan, berusahalah mencari solusi begitu kan ya. Nah, kira-kira nih peluang apa yang bisa Ibu lakukan eee, sebelumnya itu yang sebelumnya belum pernah dilakukan? Maksudnya tuh, mungkin ada ya, apa ya, Bu Ria itu yang mau Ibu Ria lakukan lah, yang belum pernah Ibu lakukan untuk merubah si Aldo ini tadi, Bu. Iya, jadi gini Bu, kemarin sempat saya coba. Jadi saya tuh ngobrol dengan temannya, saya komunikasikan dengan temannya. Saya bertanya, kira-kira ada nggak temannya yang mau mengajari Aldo ini supaya mau mengajari dia ya baik di pelajaran, maksudnya membantulah mengerjakan tugas-tugas Aldo. Mmm, Kemudian teman-temannya sudah jawab, ada Bu, dan ada juga beberapa teman yang ingin membantunya. Saya juga ngobrol dengan Aldo, komunikasi dengan Aldo, bertanya dengan Aldo, Aldo senangnya belajar dengan siapa, atau enaknya atau lebih nyambungnya belajar dengan siapa. Saya juga sudah pernah bertanya dengan Aldo Bu Dewi. Tetapi ya seperti itu, pada saat setiap saya setelah melakukan panggilan atau ngobrol dengan Aldo, besoknya
itu Aldo tidak masuk lagi Bu Dewi. Oh. Oh begitu. Berarti Bu Ria ini sudah mencoba ya dengan, tutor sebaya begitu kan ya, maksudnya Iya. ya? Itu tadi kan, sudah ngobrol dengan temannya si Aldo begitu kan, atau mungkin Bu Ria pernah nggak, melaporkan kejadian ini ke wali kelasnya atau ke ini guru BP atau malah sudah pernah memanggil orang tuanya? Sudah semua Ibu. Jadi memang karena, Aldo ini punya beberapa masalah dari kelas 8, jadi memang sudah kami komunikasikan dengan wali kelasnya, bahkan kami juga sudah, konsultasi dengan guru BP-nya. Guru BP juga, apa namanya, sudah langsung gitu ngobrol dengan Aldonya. Jadi memang sudah kami lakukan, sudah saya lakukan begitu Ibu. Coba Bu Ria sambil dipikir, ada nggak, ide-ide lain gitu, eee, ide-ide lain yang apa ya, yang belum pernah Ibu Ria lakukan kayak gitu, eee, yang belum pernah dilakukan. Kalau tadi kan, tutor sebaya udah pernah, terus apalagi tadi, memanggil orang tua sudah, melaporkan sudah. Nah mungkin ada ide-ide lain begitu Bu? Iya, jadi saya pernah terlintas seperti ini, Bu. Niatan saya ingin saya terapkan kepada Aldo. Apakah mungkin ya Bu, kalau misalnya saya ini membuat kesepakatan dengan Aldo untuk mengganti pelajaran yang ditinggalkan itu setelah sepulang sekolah, seperti itu. Itu baru pemikiran saya ya Bu. Oh, jadi, lebih ke ini ya, seperti apa itu, jam tambahan begitu ya, Bu Ria ya? Iya, harapannya saya sih gitu ya, Bu. Jadi begini, mudah-mudahan ya ini ada peningkatannya untuk Aldo ya, Bu. Jadi karena mungkin dia ini tidak ingin mengikuti pelajaran sampai selesai, nah saya berharap dengan adanya jam tambahan ini, mudah-mudahan mudah-mudahan dia berpikir ulang untuk membolos, Bu, sehingga dia menjadi rajin masuk ke kelas atau tidak akan bolos lagi. Iya, ide bagus itu, Bu Ria, bahkan, sangat bagus sekali ide yang Bu Ria cetuskan itu tadi, yang sudah Ibu Ria pikirkan itu tadi ya. Eee, Lalu bagaimana itu strategi Bu Ria untuk melakukan rencana itu? Eee, yang pastinya saya harus tanya dulu dengan anaknya, Bu. Saya tuh pengennya ngobrol lagi dengan Aldonya gitu, supaya saya bisa sampaikan kepada Aldo bahwa pada saat setelah pulang sekolah tidak langsung pulang dulu gitu untuk menemui saya di kantor. Ya mungkin 20 menitan, tidak lama-lama. Artinya supaya dia ini tahu, Bu, supaya Aldo ini tahu bahwa pada saat Aldo meninggalkan kelas, itu ada konsekuensi yang harus dipenuhi. Mungkin seperti itu ya Bu Dewi ya? Iya iya, Bu Ria. Itu bagus sih Bu Ria itu. Ide bagus banget itu. Luar biasa, mantap, hebat Bu Ria nih. Ide-ide Bu Ria itu selalu cemerlang. Bu Ria itu walaupun rumahnya jauh kan, perjalanan dari rumah ke sekolah yang di Pardasuka ya Bu, lumayan jauh dan jalanannya pun terhitungnya nggak mulus ya, cukup terjal ya. Iya. Nah itu, Bu Ria itu masih mau meluangkan waktu 20 menit, memberi jam tambahan untuk si Aldo ini tadi ya kan. Ya mudah-mudahan nanti si Aldo, bisa mengikutinya ya Bu Ria ya. Bu, ini Bu, kira-kira nih ada nggak Bu, kemungkinan, gangguan atau hambatan Bu Ria dalam melakukan hal tersebut? Melakukan hal itu tadi, memberi jam tambahan itu tadi, mungkin ada gangguan atau hambatannya gitu, apa itu Bu? Eee, Kalau hambatan sih pasti ya, Bu. Dalam artian seperti ini, namanya kan anak-anak. Terkadang ada misalnya seperti temannya nih yang mempengaruhi atau bahkan, dirinya sendiri gitu. Seperti misalnya, daripada dia mengikuti jam tambahan lebih baik dari pagi tidak masuk sekolah gitu kan. Jadi kalau hambatan ya pasti ada sih ya, Bu Dewi. Oh iya. Nah, bagaimana Ibu Ria, bagaimana tuh cara Bu Ria, mengatasi hambatan itu tadi, begitu Bu? Mungkin seperti ini, Bu, 1 jam sebelum pulang sekolah, saya akan datang ke kelasnya, kemudian
saya akan, cari Aldonya, kalau misalnya Aldonya ada di dalam kelas, saya mengingatkan Aldo untuk tidak pulang dulu setelah jam pulang sekolah, ataupun meminta tolong kepada temannya atau rekan sejawatnya untuk menemani atau mengantarkanlah setidaknya Aldo untuk ke kantor setelah jam pelajaran selesai. Mungkin seperti itu, Bu Dewi. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali kalau Bu Ria ini ya. Jadi, kesimpulannya apa ini Bu Ria, dari obrolan kita malam ini Bu Ria? Coba Bu Ria, Bu Ria simpulkan. Iya, menurut saya seperti ini, Bu. Kita sebagai guru nih memang sepertinya harus punya macam-macam cara ya, Bu Dewi ya, untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di sekolah kita. Ya, apa namanya, seperti saya lah saat ini sedang menghadapi anak yang tidak suka mengerjakan tugas, yang sering menghilang atau bolos sekolah gitu kan. Jadi mungkin saya pribadi ataupun meminta teman-teman yang lain itu untuk, harus menemukan ide-ide yang berbeda gitu, cara-cara atau langkah-langkah yang berbeda, supaya anak-anak ini tahu bahwa setiap apa yang mereka lakukan itu pasti ada konsekuensinya gitu, Ibu. Oh, oke, baiklah. Berarti sekarang Bu Ria udah nggak galau-galau lagi ya? Iya. Eee, Mungkin seperti ini ya, Bu, ya, mungkin kan kalau sudah bercerita seperti ini, jadi, ada yang mendukung saya gitu ya, Bu Dewi ya. Jadi, saya tuh lebih, enjoy atau bisa menerapkannya seperti itu dan mungkin besok besok hari Selasa ini Iya, mungkin akan kapan? saya praktekkan langsung gitu ya, Oh, Bu iya. Dewi ya, dengan harapan ya supaya, apa yang saya rencanakan atau harapan saya itu bisa terlaksana seperti itu, Bu Dewi. Oh, iya. Jadi Bu Ria ini akan mulai melaksanakannya besok hari ya, Bu, ya? Iya, Ibu Dewi. Oke, kalau begitu, kita ngobrol-ngobrolnya berarti kita, lanjut minggu depan lagi ya, Bu Ria, ya? Iya, Ibu Saya Dewi. ini pengen tahu nih, bagaimana nih hasil dari ide yang sudah Bu Ria sampaikan tadi ke saya gitu, yang sudah Ibu Ria paparkan, udah Ibu Ria jelaskan tadi ke saya, kayak begitu ya, Bu, ya? Iya. Oh, terima kasih banget ini Bu Dewi sudah mendengarkan keluh kesah saya, cerita Iya. saya, ya sudah membantu saya menemukan ide lah. Tadinya saya ragu Bu Dewi, karena begini, karena kan terkadang kita itu terlalu banyak pemikiran ya Bu Dewi, jadi bingung apa yang ingin dilaksanakan terlebih dahulu gitu Bu Dewi. Jadi saya terima kasih banyak sama Bu Dewi karena sudah mau sharing dengan saya, sudah mau membantu saya untuk mendapatkan solusinya. Iya, terima kasih juga untuk Bu Ria karena sudah, berbagi pengalaman, sudah saling berbagi kayak gitu, berbagi pengalaman gitu kan ya. Tetap semangat ya Bu Ria ya, sampai Iya, ketemu kita di minggu depan insyaallah. Kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Dewi. Selamat Waalaikumsalam. malam. Iya, waalaikumsalam Bu Ria, selamat malam juga. Eee, Bu Gimana Ria kabarnya Ibu oh, Dewi? iya, alhamdulillah Bu Ria, kabar saya baik Bu Ria. Oh, iya tadi kita bertemu belum sempat ngobrol-ngobrol ya Bu Dewi ya. Tadi katanya pada saat bertemu saat upacara Hari Guru tadi, Bu Dewi katanya pengen curhat, pengen sharing dengan. Iya, iya Bu Ria, ada yang mau saya obrolkan. Kemarin kan saya juga udah pernah chat Bu Ria, terus tadi ketemu juga ya Bu Ria ya. Jadi Iya. ada yang mau saya obrolkan gitu Bu Ria. Saya ini butuh butuh teman curhat, butuh teman ngobrol untuk berbagi, kayak begitu Bu. Jadi ini, dalam hati saya itu ada yang belum belum pas gitu, masih ada ganjalan dan, apa ya, masih jadi pikiran lah untuk saya itu dalam, beberapa hari ini. Jadi saya ini, pengen curhat ke Ibu begitu. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Bu Dewi pengen sharing apa dengan saya? Iya Bu, saya ini pengen sharing ini loh tentang murid saya. Jadi, murid saya itu di kelas 1 itu ada ini yang disuruh nulis itu susah
sekali Bu Ria. Jadi ada aja acaranya. Misal pun dia mau nulis itu ya Bu Ria ya, dia tuh malah nanti tuh maju ke depan, dia sambil apa ya, gegoleran kayak gitu, sambil apa sih ya, tiduran, ngelosot-ngelosot kayak begitu, Bu. Jadi, sangat sulit ya untuk mengarahkan si anak ini untuk menulis kayak begitu, Bu. Sangat susah banget, Bu, kalau kalau nggak gitu ya nanti sebentar-sebentar dia, "Ibu, saya mau ke WC, Bu, mau pipis, mau apa," kayak begitu. Pokoknya ya intinya ada aja acaranya begitu, Bu. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih Bu Dewi, ada beberapa anak ya yang seperti itu? Oh, kalau kalau yang nggak mau menulis begitu hanya ada satu anak sih, Bu Ria. Atas nama siapa Bu? Biar maksudnya kita enak nih misalnya atas nama siapa, jadi kan saya tahu nih anak ini namanya ini, Oh, kemudian iya, dia ini. iya. Ada, Bu, namanya, si Vino ini, Vino Al-Rasyid, kayak begitu, Bu. Oh gitu. Jadi kondisinya ini Vino ini tidak mau menulis ya Bu ya? Iya iya, betul, Bu Ria, betul sekali. Apakah gini Bu Dewi, saya yang bertanya dulu nih, ada hal-hal yang membuat si anak ini tidak mau menulis nggak Bu? Maksudnya mungkin dia ini punya hobi lain gitu, daripada menulis gitu. Ada sih, Bu, dia itu lebih seneng itu menggambar, Bu. Dia lebih Oh, seneng bener. Dia seneng bener kalau menggambar, Bu. Tapi kan begini ya, Bu, saya tuh galau loh, Bu. Ini kan sebentar lagi kan kita tinggal beberapa hari minggu depan ya, Bu, ya. Anak mhm, SD itu, melakukan, SAS ya. iya. Iya. Nah, jadi saya kan galau, Bu. Nah, sedangkan anak ini loh tidak mau menulis begitu, Bu. Gimana itu, Bu? Eee, dia dia ini, di awal-awal itu dia mau, Bu, mau nulis gitu kan, nggak ngobrol, pokoknya dia dia mau nulis, paling ngobrol sesekali sama temennya, kayak begitu. Tapi, lama-kelamaan tuh semakin ke sini, dia itu malah ini loh, Bu, ya itu kayak begitu, dia nggak mau nulis, "Nanti Bu, untuk PR aja ya Bu," kayak begitu, malah bilang seperti itu, Bu. Jadi, malah dia itu, apa ya, pernah pernah saya panggil itu, Bu. Dia itu saya panggil, bukan saya panggil sih, saya ajak ngobrol lah, Bu, saya ajak ngobrol santai begitu. Saya tanyain, "Vino, kenapa Vino nggak mau nulis, Nak?" Saya tanyain begitu. Nah, dia jawabnya, "Saya mau kok, Bu, nanti, Bu." Seperti itu jawabnya. "Nanti, nanti saya nulis, Bu." Tapi saya perhatikan dia itu nggak nulis-nulis. Nanti giliran saya tegur lagi, "Vino, udah nulis?" "Sudah, Bu, saya baru nomor satu," seperti itu kan. Oh Nah begitu. iya, Jadi gini Bu, saya pengen tahu nih sebelumnya ya Bu ya, iya, adakah langkah-langkah nih yang sudah pernah Bu Dewi, lakukan untuk si Vino ini? Atau peluang-peluang apa saja nih yang kira-kira bisa Ibu Dewi, lakukan supaya si Vino ini mau gitu, menulis iya. kembali gitu? Ada ya, Bu, ya, dulu itu sudah pernah nih saya tanya nih, saya tanya, "Vino mungkin mungkin kalau sama temennya itu dia bisa lebih lebih apa ya, lebih enak menerimanya," kayak gitu. Kayak nulis gitu kalau sama temennya kan siapa tahu nih masih masih apa ya, dibimbing temennya, kayak misalnya tutor sebaya kayak gitu ya, Bu, ya. Tapi nyatanya ya ya sama aja seperti itu, memang ya susah seperti itulah, Bu. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Jadi, Iya, Ibu sudah pernah nih dengan tutor sebaya juga sudah pernah, kemudian mhm, dengan tata cara yang lain juga sudah pernah. Kira-kira nih Bu Dewi, ada nggak tata cara lain atau peluang yang lain yang bisa, Bu Dewi lakukan, tapi belum pernah Ibu laksanakan atau Ibu terapkan kepada Vino? Mungkin, dengan mencari solusi lain gitu, dengan apa gitu, solusi yang mungkin terpikirkan oleh Bu Dewi, seperti itu. oh iya, mungkin ada, Bu, gini, Bu, saya ini, memberi waktu khusus ke dia gitu, Bu, memberi waktu khusus ke Vino, eee, sam begini, menunggu dia sampai sampai dia selesai, mungkin begitu, Bu. Nanti kan nanti jadi kebiasaan dia, "Oh, aku ditungguin Bu Guru terus, harus selesai. Berarti aku ini harus cepet-cepet nih, harus aku selesaikan." Begitu kan, Bu. Mungkin seperti itu, Bu.
Ide bagus banget itu Bu Dewi. Eee, Hal apa atau strategi apa nih yang kira-kira yang akan Bu Dewi lakukan untuk menerapkan, rencana seperti itu Bu Dewi? Mmm, ya mungkin gini Bu Ria, saya ajak ngobrol dulu tuh dia, saya ajak ngobrol dulu terus, "Ayo Vino, diselesaikan dulu, Ibu tungguin sampai Vino selesai." Nah misalnya ini jam terakhir kayak begitu Bu, misalnya ini jam terakhir pelajaran kayak begitu, kalau dia belum selesai, ya ini saya apa, saya tunggu kayak begitu Bu, saya tunggu sampai si Vino ini selesai menulisnya Bu, menulis tugas dari saya itu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Saya, atau gini, ya saya kasih waktulah beberapa menit gitu atau, 20 atau 30 menit gitu. Saya tunggu sampai dia selesai begitu, Bu. Mungkin seperti itu, Bu, yang bisa saya lakukan untuk mengatasi, itu, Vino itu, Bu, yang malas menulis itu, Bu. Wih, luar biasa ya Bu Dewi ya. Artinya, Bu Dewi sudah punya nih ide-ide bagus, kemudian Ibu Dewi juga sudah sangat baik mau meluangkan waktunya setelah pulang sekolah ya Bu ya. Ya mudah-mudahan si Vino ini mau mengikuti, kemudian mau melihat usahanya Bu Dewi ya Bu ya. Tapi gini Bu Dewi, kira-kira ada nggak nih Bu kemungkinan nih gangguan-gangguan, namanya SD kelas 1 ya Bu ya. Contoh Iya. kalau misalnya dia lihat temennya pulang, pengennya pulang gitu Bu Dewi. Atau Mhm. hambatan-hambatan yang lainnya seperti itu Bu Dewi. Ya, ya mungkin ada aja lah Bu ya, namanya kan memang ya anak-anak, apalagi anak kelas 1 kan ya, entah itu timbul, dari temennya, atau bahkan dari dirinya sendiri, kayak begitu ya. Jadi nanti mungkin kalau ini, saya itu tadi Bu Ria kan tanya, hambatannya ya Bu ya, ya Iya. itu mungkin dari temen, bahkan dari dirinya sendiri. Kalau dari temen kan, ya itu tadi mungkin lihat temennya udah pada pulang, terus nanti temennya, "Eh, ayo ayo pulang," kayak begitu kan. Nanti Iya. dianya jadi tambah males gitu kan, jadi tidak bersemangat untuk menulis. Mungkin begitu, Bu Ria. Iya, namanya anak-anak kan ya Bu ya. Iya iya Nah, bener, Bu. itu Bu Dewi mungkin sudah terfikirkan lah ada beberapa yang kemungkinan hambatan-hambatan ya Bu ya. Kira-kira Bu Dewi Mmm, juga sudah menyiapkan solusinya belum? Atau, tata cara bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang kemungkinan besar akan terjadi seperti itu? oh iya, mungkin saya akan ini, Bu, saya mau mau ngobrol dulu nih, akan ngobrol dulu ke temannya itu untuk, minta tolong nih. Yang misalnya yang bukan misalnya sih ya, yang deket rumahnya, temen yang deket rumahnya dia, saya suruh nungguin Vino. Jadi agar Vino ini tidak gerusa-gerusu, mau menyelesaikan tugasnya ini, tugas menulisnya itu. Jadi temennya itu mungkin, saya suruh nunggu dulu di depan kelas, seperti itu. Tapi dengan syarat saya juga memberitahu Vino bahwa temennya ini masih menunggu di depan, itu loh, misalnya namanya temennya itu yang dekat rumah itu si Rizal, "Oh itu loh Rizal masih nungguin kamu di situ, ayo sekarang diselesaikan dulu Vino menulisnya." Nah mungkin saya, cara mengatasinya seperti itu Bu Ria. Iya. Oh, itu sudah luar biasa sekali ya, Bu, ya. Artinya Bu Dewi sudah memikirkan solusinya, juga sudah memikirkan, hambatan-hambatan yang berikut dengan solusinya. Jadi, eee, kira-kira nih Bu Dewi, Iya. dari obrolan kita malam ini, Ibu Dewi bisa menyimpulkan sesuatu nggak nih? Oh iya, ya, saya mencoba menyimpulkan ya Bu ya, jadi, Iya. mungkin ya kesimpulannya begini Bu, kita ini memang harus mempunyai berbagai cara ini ya, Bu, untuk mengatasi berbagai masalah yang kita temui itu sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Nah, seperti saya saat ini nih, bukan ya. Jadi menghadapi anak yang tidak mau, menulis tadi, tidak pernah mau menyelesaikan menulisnya tadi itu. Nah, jadi menurut saya ide yang saya munculkan itu, berbeda dan mudah-mudahan ini si Vino ini nanti, nantinya itu akan tahu nih, akan tahu kalau, konsekuensinya ini kalau dia itu nggak menyelesaikan, menulisnya itu, apa tuh konsekuensinya, seperti itu Bu Ria. Iya, berarti, eee, sudah nggak bingung lagi ya Bu Dewi ya, artinya sudah tidak ada lagi yang mengganjal di hatinya Bu Dewi ya. Tidak ada Kira-kira nih Bu Dewi, gangguan.
Bu Dewi Iya. mau mulai menerapkannya atau mau mengajak si Vino untuk melakukan hal yang, Ibu pikirkan tadi, kapan Ibu Dewi? Mungkin nanti di hari Rabu ya, Bu, ya. Karena kalau besok saya itu kebetulan ada tugas di luar, masalah ya adalah tugas dari kepala sekolah untuk di luar hari besok. Jadi mungkin, penerapannya ini, eee, hari Rabu itu, Bu, mulai saya coba nanti di hari Rabunya, Bu Ria. Iya. Oke deh kalau gitu Bu Dewi, kita ngobrol-ngobrol lagi tapi ya Bu ya minggu depan. Jadi supaya saya juga tahu loh Bu, saya ini kepo jadinya kan. Jadi pengen Iya. tahu kira-kira, hasil dari ide yang sudah Bu Dewi pikirkan dengan matang tadi, sudah Ibu Dewi paparkan tadi itu bagaimana hasilnya? Oh, oke. Iya, Bu Ria. Oke, terima kasih banyak ya, Bu Ria, atas Mmm, sharing-sharing-nya. Jadi saya ini, tidak apa lagi ya, tidak tidak ada rasa yang mengganjal di hati, tidak kepikiran lagi, "Aduh, ini si Vino ini gimana?" Begitu ya, Bu, ya. Terima iya. kasih sekali lagi, Bu Ria, saya ucapkan untuk Bu Ria. Iya, sama-sama ya Bu Dewi, sudah berbagi pengalaman, juga sudah mengajak saya sharing gitu kan. Tetap semangat ya Bu, namanya kita sedang mengajar calon generasi gitu kan. Sampai ketemu di minggu depan, saya harapkan apa yang sudah Ibu paparkan berjalan dengan sesuai rencana ya Bu Dewi ya. Iya, Bu, insya Allah lah, Oke. Bu. Semoga, kendala-kendala tadi atau hambatan-hambatan yang sudah saya pikirkan tadi, dapat teratasi dengan baik dan nanti semoga si Vinonya ini, eee, apa ya, mau berubah gitu, Bu, jadi mau nulis gitu, Bu. Nggak seperti, kemarin lagi gitu. Intinya, si Vino ini ada perubahan lah untuk ke depannya, Ibu, dan, apa ya, ide yang saya beritahu ke Ibu tadi itu terlaksana dengan baik begitulah Ibu Ria. Iya. Iya, Kira-kira begitulah. semoga terlaksana dengan baik ya Bu Dewi ya. Terima kasih Bu Iya, Dewi amin Bu Ria. sudah ngobrol Iya dengan saya malam ini. Saya iya akhiri dulu Ibu ya Bu Ria. ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria ya.